Wasallim wa barik waktu sinaran kahormatan disanggakeun kamantenanana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana minal muta'allimin wa nashhadu an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahul malikul haqqul mubin wa anna habibana sayyidana syafi'ana qudwatana uswatana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu syafi'ul musyafa'ul amin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah.
Sebentar, saya niron dulu ya. Dewan Keluarga Masjid Besar Cipaganti, Jalan Cipaganti nomor 85. Segenap pengurus DKM MBC, segenap panitia kegiatan Ramadan. Hari ini kita berkumpul dalam acara halal bil halal. Alhamdulillah sudah lebih dahulu pangersa Aagin AA Muhammad Ginanjar SPDI menyampaikan terlebih dahulu tausiah, dan kali ini keluarga besar Masjid Besar Cipaganti mempersilahkan saya untuk bersilaturahim dengan jamaah sekalian. Kumaha daramang. Pertanyaan yang sangat sederhana, kumaha damang, tapi jawabannya menggetarkan langit arasy manakala engkau berkata alhamdulillah. Boleh menjawab seperti ini, kumaha damang pangestu alhamdulillah. Ini adalah sebuah asimilasi budaya. Ketika Nusantara yang saat itu belum disebut Indonesia mengenal budaya yang luhur, mengenal gaya hidup yang tinggi dan mengedepankan akhlak, namun tetap akhlak belum sempurna sampai hadirnya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara redaksi baginda Nabi jelas mengatakan liutammima makarimal akhlaq, bukan mengajarkan akhlak tapi menyempurnakan akhlak. Di sini nampak sekali perbedaannya. Mengajarkan, memberitahu kepada yang belum tahu. Berbeda kasusnya dengan menyempurnakan. Itu berarti akhlak sudah dibangun. Bukan sejak zaman Nabi Isa, bukan juga sejak zaman Nabi Musa. Bahkan akhlak sudah dibangun from the first human being, sejak manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu Abuna Nabiyuna Adam alaihi salam bersama ibu tercinta, ibu kita semua, Ibu Hawa. Kemudian akhlak itu berangsur menjadi bagian dari kehidupan. Namun seiring zaman terdapat pembiasan akhlak, terjadi dekadensi moral, sehingga manusia hanya mengandalkan mana yang dia suka dan mana yang tidak dia suka, tidak berporos kepada mana yang baik dan mana yang buruk. Sampai-sampai ego manusia menguasai, syahwat menjadi lebih di depan. Allah memang yang menganugerahkan syahwat, tapi syahwat justru bisa menjadi masalah tersendiri ketika tidak ada kendali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan Nabi Daud membawa Zabur mengajarkan akhlak. Allah perkenankan Nabi Musa membawa Taurat untuk mengajarkan akhlak. Allah memperkenalkan Injil dengan Nabi Isa-nya untuk mengajarkan akhlak. Hasilnya akhlak tetap tidak sempurna. Sampai akhirnya Allah perkenankan Habibuna Sayyiduna Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran untuk menyempurnakan akhlak. Untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Apa dan bagaimana? Pertanyaan yang sederhana ini akan kita jawab dengan sederhana juga. Apa? Jawabannya Al-Quran. Bagaimana? Jawabannya Sunnah. Saya ulangi. Apa? Jawabannya Al-Quran. Bagaimana? Jawabannya Sunnah. Maka orang bila berkata aku hendak menyempurnakan akhlak, tidak ada jalan kecuali kembali kepada Al-Quran. Bila seseorang berkata aku ingin menyempurnakan akhlak, tidak ada jalan kecuali dia menghidupkan sunnah. Setuju? Sepakat? Tapi ada masalah, coy. Ada masalah, coy. Kita disuruh kembali kepada Quran. Saat kita buka Quran, dengarti. Naon ieu teh? Buka Al-Fatihah, naon ieu teh? Buka Al-Baqarah, naon ieu teh? Sampai ke surah terakhir di juz 30 An-Nas, naon ieu teh? Teu ngarti eta masalahna.
Lalu kita disuruh menghidupkan sunnah. Nah sunnah kita apa? Ting nu kumaha, ting nu mana? Atuh moal jalan kembali kepada Quran, gagal. Menghidupkan sunnah, gagal. Maka harus ada solusi kekinian untuk menjawab trouble ini. Dan alhamdulillah tampil ke muka Babu Madinati Ulumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abi Thalib, seorang putra dari Abu Thalib yang diangkat menantu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ayah bagi cucu mulia baginda Nabi Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa? Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa karama wajha. Beliau katakan ke urang Cipaganti, ke urang Bandung, ke Salarea, la tanalul ilm illa bisittah. Engkau wajib memiliki 6 proses tahapan. Penuhi semuanya, maka kau akan berhasil kembali kepada Al-Quran secara prinsipil dan menghidupkan sunnah secara nyata. Nomor kahijina zakat, cerdas. Kahijina naon? Cerdas. Maka jangan pernah mengambil resiko segala hal yang membuat kecerdasanmu turun. Coy. Jadi punten-punten hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Budak balet bangkarwara hese dididik eta teh bisa kasalahan urang kolotna. Da manusia maka hanca nya agin hanca manusia teh 2, hiji doa hiji ikhtiar. Terus gitu. Ngaduana ngeureuyeuh teu nya tasa ingetna. Ikhtiarna ngeureuyeuh teu nya tasa buktina. Jadi ada orang bertanya, permisi Pak Kiai, ada apa? Bagaimana caranya saya mendidik anak saya agar anak saya soleh? Ditaros ke abdi, berapa usia anaknya? Anak saya sekarang 16 tahun. Anda bertanya terlambat. Kenapa terlambat Pak Kiai? Seharusnya engkau bertanya sebelum engkau menikah. Engkau bertanya sebelum engkau bertemu dengan calon istrimu. Engkau bertanya sebelum khitbah bertunangan dengan calon istrimu. Engkau bertanya bahkan sebelum mendapat persetujuan dari calon mertuamu. Kenapa? Karena mana syarakat bidaya Tuhan, asyarakat nihaya Tuhan. Sahanu yang hade katungtungnakeun kudu gining dimimitina. Manotawi sopo wong orang asyarakat yang cemerlang. Bidaya Tuhan awalnya asyrakot maka cemerlang juga nihaya Tuhan sampai ke ujungnya. Amin atau amin? Amin. Ya Rabbal. Amin. Si ibu berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama itu doa dibaca bukan baru hamil baru dibaca, bahkan sebelum nikah doa itu keraya coy. Ijazahkan kepada anak cucumu sejak mereka kecil. Bahkan sebelum akil baligh. Si laki-laki masih bocah piik yang belum akil baligh. Si perempuan masih bocah bau kencur yang belum akil baligh. Ajari doa ini. Pan bedog ulah dugi ka ngadadak diasah lamun deuk dipake. Apalagi besi mentah yang masih batangan digolerkeun gigireun sapi usum idul kurban deuk ngadadak nyeun bedog heula deuk iraha dipencitna coy. Tapi ketika besi batang mentah itu diproses sedemikian rupa, dibakar di tempat, diasah nepi ka seukeut tanyaan usum teh deuk dipake kageunah kantun mesrat atuh. Maka bila anak cucumu sudah diasah timiti usum make geus lancar coy. Benar betul. Gitu. Terus ikhtiarnya apa? Itu kan doa, ya. Ikhtiarnya mana? Ikhtiarnya adalah jangan lupa ada sebuah qawaid yang berbunyi mafil aba nafil aba, yang ada di turunan ada di keruhun.
Maksudnya kalau anak kita mesti pinter, bapaknya mesti duluan pinter. Kalau anak kita mesti cerdas, emaknya mesti duluan cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang latihan cerdas. Orang yang pinter itu orang yang latihan pinter. Saya tiap jalan-jalan, pasti di jalan menemukan iklan-iklan komersial merek tertentu yang berulang-ulang sejak lama ayat terus. Padahal barang itu sudah laku, produk itu sudah laris. Kenapa iklannya terus-terusan? Karena mereka nggak mau kehilangan pelanggan. Betul tidak? Betul tidak? Seorang petinju profesional, saya kurang tahu petinju-petinju yang terbaru sekarang, kurang mengikuti. Zaman dulu saya sukanya Mike Tyson atau Muhammad Ali. Muhammad Ali juara, apakah berarti Muhammad Ali tidak akan latihan lagi sebelum pertandingan? Mike Tyson juara dunia, tetap latihan sebelum pertandingan. Michael Schumacher pembalap dunia, tetap latihan sebelum pertandingan. Valentino Rossi, Daniel Pedrosa, orang-orang yang disebut juara dunia, tetap latihan sebelum pertandingan. Namun hayang jadi juara kudu latihan juara, mun hayang beunghar kudu latihan beunghar, mun hayang cerdas kudu latihan cerdas, mun hayang pinter kudu latihan pinter. Urang mah hayang pinter latihan bodoh kan ngaco. Nu kumaha cenah mang latihan bodoh eta sukan pariksa kelakuan nu bodoh naon? Kedul aya di urang? Ya. Hoream aya di urang? Ieu kita komplit. Ai hayang pinter ai latihan bodoh pan teu nyambung coy. Heeh. Jika seorang petinju latihan catur pan teu nyambung. Heeh coy. Berapa menit tapi tengah saya ini? Sampai jam 11 kan? Berarti 5 menit lagi kan? Ini ke setengah genap. Allah. Kurang 3 minggu tong balik ke dia. Setengah 12, bismillah, berarti masih 36 menit. Baraya muslimin muslimat, lanjut. Lanjut. Engke teh nikah, engke teh ngadamel putra. Ya, kedahnya di Banjar Beas gitu. Kan Nabi ngajarin ya, kalau mau bikin anak itu Allahumma jannibna syaitan, terus wa jannibis syaitan, terus ma razaqtana. Ya Allah, jannibna, ini yang dimaksud saya dan istri. Kalau laki-laki yang baca, si perempuan yang baca saya dan suami. Ini si saya dan si istri. Ulah dugika didoja diruksak ku setan. Ceuk nu ngadua. Wajannib, dan ya Allah, ieu mah nu kaduana ngadua marozaqtana, yaitu kepada anak yang Allah perkenankan teranugerahkan. Kita minta sama Allah biar setan tidak mengintervensi, bahkan merusak, bahkan mengganggu saya, istri saya, kemudian anak saya yang Allah perkenankan, Allah anugerahkan. Apa hubungannya? Karena setan paling tidak suka ada umat Nabi Muhammad SAW pintar-pintar. Setan paling tidak suka kalau umat ini cerdas. Kenapa? Karena orang pintar, orang cerdas, kemudian berilmu, mereka adalah benteng terkokoh untuk menghalangi godaan setan. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang berilmu, mereka adalah pertahanan paling kuat umat, sehingga umat masih tetap terjaga. Kenapa? Karena di akhir zaman, setelah Habibina Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak ada lagi nabi baru coy. Tidak ada lagi rasul baru. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Tidak ada nabi baru setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad. Tidak ada lagi rasul baru setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celengkeung ka anu ngaku nabi anyar, jegur ne makan MUI. Wajib kita tidak percaya. Saudara, ada orang berkata saya nabi ke-26, wajib tidak percaya. Tongkatipun ajan sorban na gede, jubah na meber. Sosana jan sakti ngomong nangenaheun, ngalagu nikmat, sakti bahkan nyepeng kesik jadi beas, nyepeng daun jadi duit, nyepeng batu jadi emas. Jangan percaya saat dia mengaku nabi baru. Kita pasti akan menolak klaim-klaim tersebut. Pertanyaan dan permasalahannya, nabi baru tidak ada, rasul baru tidak ada, ari urang kudu salah. Tapi nabi henteu deleka coy.
Nabi itu punya gelar Raufun Rahimun, sebagaimana Allah punya dasar Asmaul Husna Ar-Rauf Ar-Rahim. Bahwa Nabi itu penyayang moal deleka. Maka saur mantena al ulama warathatul anbiya, ada ulama yang akan menjadi pewaris para nabi. Ini kasih sayang Allah dan Rasulnya. Nabi wafat, ya, tapi orang Cipaganti teu diantap. Nabi wafat, ya, tapi orang Indonesia teu diantap. Dikasih tah pewaris-pewaris Nabi. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Siapa pewaris Nabi? Ya para ulama. Cuma kita harus kritis linguistik. Kalimatnya al ulama warathatul anbiya. Ulama bentuknya jamak, plural, bukan singular, bukan tunggal, bukan mufrad. Anbiya bentuknya juga jamak, plural, bukan singular, bukan mufrad. Maka artinya para ulama adalah para pewaris para nabi. Kalau para diganti dengan pengulangan, ulama-ulama adalah pewaris-pewaris nabi-nabi. Menunjukkan bahwa yang dimaksud mewariskan bukan hanya satu nabi, tapi seluruh nabi. Maka jangan kaget kalau ulama beda-beda, coy. Jangan kaget kalau ulama macam-macam, coy. Ulama itu berwarna, jangan kaget. Nah, boleh saya tanya, ada tidak nabi yang kaya raya? Yang kalian ingat siapa? Kanjeng Nabi Sulaiman. Lain Sulaiman Hungkul. Apakah anda ingat siapa Nabi yang kaya? Ingat siapa? Sulaiman. Kecuma sih gak ngomongkan tukang suuk di belah wetan. Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam saurna beunghar. Maka tidak kaget kalau hari ini ada kiai yang beunghar. Aya kiai nu beunghar? Ada tidak nabi yang miskin? Ada. Nabi Isa alaihi salam. Hari ini ada tidak kiai yang miskin? Ada. Rumah nggak punya masih ngontrak, nggak apa-apa. Mobil belum punya masih pakai transportasi umum, nggak apa-apa. Handphone tidak terbaru, itu masalah. Kadang-kadang senal oge sisirangan, kan baik. Sorban dipakai geus genep tahun setengah, umurna teu ganti-ganti, kan baik. Da lain masalah beunghar jeung sangsarana, nu penting di ulama mah ilmuna. Betul tidak? Dan hanya akal manusia melihat ulama dari kesejahteraan ekonominya. Mun ajenganana beunghar dihargaan, ajengan sangsara teu pati dihargaan. Teu kapinaon salita ka Abu Jahal begitu. Aya salita duduluran kapinaon ka Abu Jahal. Yang membuat Abu Jahal tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, karena kasta dan strata. Abu Jahal mengatakan, tidak mungkin aku menerima agama yang di bawah Muhammad, karena ketika aku mengikuti agama Muhammad berarti aku di bawah Muhammad, sedangkan Muhammad di bawah aku. Cek manehna. Naonana di bawah aku teh strata ekonomi, kasta sosial. Ya Rabbana ya Karim. Mata mun aya umat zaman ayeuna ngahargaan ajenganku masalah jumlah kadar takaran ekonomi. Nah, pangtanyakeun pariksa kartu keluargana, bahwa adi lanceuk beda indung di Abu Jahal. Saya kan kalau bulan Ramadan tuh alumnian dengan di pesantren Cigondewa, sekaligus hawalan guru kami yang mulia Abuya Saifuddin. Kemudian istri dari guru kami di bulan Syawal wafat. Maka kita bertemu Ramadan Syawal, ngobrol dengan teman-teman satu pesantren dulu. Jangan diajengan, ku abdi ditaros cing curhat, tapi tong ngabejakeun ka senang, bejakeun ka susah. Aya ngadengi ka susah cing abdi. Ada ya satu orang yang bilang gini, saya tuh cenah Kang paling sedih kalau mau muludan, kalau mau rajaban, kalau mau muharaman, kalau mau bakti sosial, kalau mau santunan yatim, kalau majlis, mau acara PHBI. Terus kenapa memang? Iya kan saya tuh suka silaturahim ka tetangga-tetangga masjid, tetangga majlis. Terus nyata usung urang datang canda pilih ka lawang panto panyeletuk nanti kumaha aya naon tak minta sumbangannya pan jadi hate. Ayo cek dari jangan abdi tadi jawab artinya heuh cenah periogi deuk acara kumaha nih mah lanceuk ngeboga imah teu boga duit mah tong ngayakeun acara lah kitu. Maka doain mudah-mudahan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ustadz kita, dai-dai kita, ajengan-ajengan kita, para penggiat majelis kita, para penggiat masjid Allah sejahterakan. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal alamin.
Halo? Masih ingat gak? Ada yang negur saya, oh kiai jangan kaya, ulama kudu bonhar. Memang kenapa? Contoh Nabi, memang kumaha. Nabi saja sampai minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin dan matikan kami dalam keadaan miskin. Lihat doa Nabi. Nabi saja memilih hidup miskin. Kela sakedap, kela. Enu nyuwun tentuang, mutas tuang, mutas acan tuang. Ada yang negur, kiai mobilnya nggak usah bagus-bagus, kalau perlu tuh pada buka mobil, ajangan kudu bonhar. Contoh Nabi hidupnya miskin sampai minta kepada Allah, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan, hidupkan hamba miskin, matikan hamba dalam keadaan miskin. Cenah ulama ayeuna mah sulaya ti Nabi kela abdi naros. Beliau berdoa minta dimiskinkan oleh Allah. Berarti anu minta Tuhan, nu minta Tuhan tos Tuhan dacan. Dacan. Nabi itu tidak miskin, makanya Nabi minta dimiskinkan. Kan itu miskin-miskin. Nabi itu bukan miskin, Nabi itu sederhana. Beda. Kalau miskin keadaan, kalau sederhana gaya hidup. Walaupun uangmu 1 miliar, terserah kamu bisa makan di warteg. Betul tidak? Ini contoh-contoh. Uangnya banyak, saldo di rekeningnya tersakedik. Saat dia lapar, dia pengen makan di restoran bintang 5, atur-atur, duit lagi gaduh. Mau makan di restoran bintang 3, silahkan, uangmu ada. Tapi saat restoran anu mahal tidak ketemu, rumah makan yang bonafit teka pernah, tempat makan yang elit aya, nu aya warteg, dia henteu kabeulatan, nyimpang di warteg biasa. Dia biasa makan mewah, pasinang kadulurna ngadon di suguhanku, eta geuningan naon teh, biskuit hoax. Perang biskuit hoax, kalian nakongguan dibuka rangingan gitu. Gak ada masalah, betul. Saya diundang ceramah bukan hanya di Indonesia, diundang ceramah ke luar negeri. Diundang ceramah ke berbagai mancanegara, disuguhan rupa-rupa, ya terserah yang nyuguhan. Tapi pas diundang ceramah ke Cipaganti, disuguhan ketan, nikmat, anger, walaupun ketan, maka suruh nikmat, nuhun ditain. Nikmat. Kenapa? Karena saya tahu rasanya hidup artos, saya juga tahu rasanya hidup kurang artos. Saya tahu sedikit uang, saya juga tahu rasanya banyak uang. Saya tahu rasanya tidur di hotel yang di penginapan yang 1 malam hanya 70.000. Saya juga tahu rasanya tidur di hotel yang 1 malam 7 juta. Barokah di onang, Korea banyak sorangan. Lebar itu kita geser 7 juta lebar. Ini pakai beli beas. Saudara-saudara. Oke, balik lagi. Ada tidak nabi yang bagus suaranya? Ada? Ada tidak nabi yang suaranya bagus? Ada. Siapa nabi yang suaranya bagus? Kangjeng Nabi Dawud alaihi salam. Makanya ada doa, Allahumma hasin sauti kama hasanta sauta Dawud. Ya Allah, indahkanlah suara hamba sebagaimana kau mengindahkan suara Nabi Dawud. Jadi nanti mudah-mudahan kita ke surga semua, amin. Kalau kamu pengen dengar azan terindah sepanjang sejarah, nanti cari Nabi Dawud. Amin atuh. Nanti pengen dengar langsung pakai telinga kita Nabi Dawud kalau azan. Hari ini saja yang azannya enak banyak. Hari ini yang azannya indah banyak, nggak kebayang. Sayyidina Bilal azannya kayak gimana, Nabi Dawud azannya kayak gimana, nggak kebayang. Itu indah banget suara Nabi Daud. Makanya kalau zaman akhir macam sekarang, ada kiai yang suaranya bagus, ada tidak? Wajar. Ada Nabi Isa miskin, wajar kiai sekarang ada yang miskin. Nabi Sulaiman kaya, kiai sekarang ada yang kaya. Dulu ada Nabi yang indah suaranya, ada, wajar kiai sekarang yang suaranya bagus. Ada. Ngeunaheun teh. Ceramah suaranya enak, ngobrol suaranya enak, baca Quran suaranya enak, baca zikir suaranya enak, baca sholawat suaranya enak. Cuman lebih dianjurkan yang mimpin zikir itu yang sudah menikah. Yang jomblo itu mimpin zikir itu kurang dianjurkan. Kayak zikir berjamaah di lapang terbuka,
istighosah kubro. Wah, kiainya di depan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semangat. Cuman karena lapang terbuka, kanan kiri jalan bebas. Ada neng-neng dua tukar anak dua parawan lewat pakai kebaya gelis, pakai jam sengit segala. Eta kiai kemen bil dikir socana apa jadi kadinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan lila era tadi tukang lo aja mah tunggu mana nanti nanti hasbunallah yang dikir lebar pas tengkat dikes tengkat tingali kamu nabi yo kamu nabi ini ngaco gini dan pindah hasbunallah jadi kamu nabi yo. Ada tidak nabi yang ganteng? Sebenarnya maaf ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada nabi yang tidak ganteng. Semua nabi ganteng. Semua nabi itu tampan, good looking. Ya. Cuma bahkan kalau ditanya yang paling ganteng yang mana? Pasti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya yang dimasyhurkan oleh Quran ketampanannya sampai dikatakan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Ini nabi yang mana yang disebut-sebut? Betul, Nabi Yusuf alaihi salam. Maka tidak aneh kalau kiai sekarang ada yang ganteng. Pernah menemukan ada kiai yang ganteng? Pernah nemu nggak ada kiai yang tampan? Pernah? Ayah, di mana? Di Payun. Hari ibu nunjuk ke mana? Kamu nunjuk ke aku? Aku jadi malu. Ayo Pak, bayangkan Pak, kumaha rasana dirayu kuning ini. Ampun, ternyata rumah acara. Terus uang listrikan ini Pak. Ya. Dirayu kuning ini ya. Hadiman. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi. Lanjut. Oke. Ada nabi yang lemah lembut, ada? Nabi Harun alaihi salam lembut. Nabi Harun mah munyarios santai. Bayangkannya ini ilustrasi saja kalau ceramah. Jawaan sadayana. Sing ulingan rehna urang ku Allah dipiwara. Jadi jalmi anu sae kata-kata. Gitu. Aya anu lembut, aya anu ceramah keras. Wajar dah ada nabi yang keras. Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Keras Nabi Musa. Saudara. Wah, cecelungan balik ngangkat curug. Jangan kacir mati panik. Saudara. Kayu curug bukan. Oke, lanjut ya. Yang kedua al-hils. Apa? Alif lam ha ra shad. Yang pertama az-zaka, alif lam za kaf alif hamzah. Az-zaka. Yang kedua al-hils, alif lam ha ra shad. Walaupun ro-nya mati ya, dan shadnya ikut mati karena waqaf, tetap shadnya harus ada. Al-hils. Soalnya ada orang baca pas taraweh misalnya. Ini mah hanya contoh yang salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayo rona kemana? Itu kan kalau dibaca terus fi lailatul qadri wa ma. Terus fi lailatul qad. Ayo rona kemana? Rona hilang. Harus tetap ada lailatul qadar. Kalau nggak mau repot, wasolkeun pegat di tengah
Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Ada dua kaul, ada yang berkata boleh langsung dari hiya hatta, boleh langsung dari salamun diulang. Ada yang mengatakan langsung dari hiya hatta tanpa mengulang salam. Hiya hatta matla'il, ngantung nama kudu. Hiya hatta matla'il fajr. Rohnya tetap harus ada. Balik lagi. Yang kedua al-khirs. Artinya sungguh-sungguh. Artinya apa? Kesungguhan hati menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan menghidupkan sunnah. Ini niscaya, nggak ada nego, tidak ada tawar-menawar. Orang kalau nggak serius, mancala-mencele coy. Maaf, ibu pakai kerudung karena apa? Kalau bukan sungguh hati karena Allah dan Rasulnya, suatu saat kerudung itu akan lepas. Nauzubillahi min dzalik. Da aya awewe anu meredong ditiungan kurang ilmu. Meredong ditiung teh budaya kalaziman jeung kebiasaan. Makanya di luar majelis, di luar masjid, walaupun berkerudung, kerudung nata api. Beheung kemana-mana, nyase we hadapan batur oge. Karena bagi dia berkerudung itu hanya bagian dari budaya tanpa disiplin ilmu anu rekep. Coy. Kadang dengan saudara ipar laluasa, itu ipar masih aurat. Jendulur ipar orang. Jendulur kapi-kapi laluasa kene, eta teh anak emang masih kene jendulur kapi-kapi ke orat kene sing apik. Serius, sungguh hati, artinya amal pakai ilmu. Okay? Yang ketiga al-istibau. Yang ketiga apa? Istibau. Artinya sabar. Artinya sabar. Karena menghidupkan Al-Quran dan Sunnah itu tidak mudah. Coy, loba gogodana. Coy, matak harudang. Coy, sabar teh rupa-rupa bentukna termasuk sabar ngomongkeun batur. Kalau engkau sudah berhasil menghidupkan sunnah, jangan merendahkan orang lain yang belum berhasil. Lihat nih kata yang sudah menghidupkan sunnah. Lihat nih, saya sudah ada jenggotnya. Alhamdulillah, walaupun jenggot saya tipis, saya ada jenggot. Lalu saya menghina yang belum piara jenggot. Dasar manusia jahiliyah. Nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh ngomong begitu. Temenang. Saya alhamdulillah pakai celana di atas mata kaki, pakai gamis di atas mata kaki. Alhamdulillah. Tapi tidak boleh menghina, merendahkan, bahkan menuduh buruk kepada orang yang celananya masih di bawah mata kaki. Hargaan. Karena dakwah itu harus lembut dan bijak. Betul-betul. Lagi pula ulama ikhtilaf. Ari ngurus jangot sunnah atau wajib. Mencukur jangot sampai habis haram atau makruh. Ini ikhtilaf. Pakai celana di bawah mata kaki, di atas mata kaki, ini wajib haram atau makruh sunnah. Ini ikhtilaf. Kalau ijma, takara tidak boleh ditawar. Tapi kalau ikhtilaf ulama harus bijaksana, coy. Contoh yang tidak ijma nih, contoh yang tidak ijma. Jumatan yang jumlah jamaahnya kurang dari 40. Ini ijma atau tidak? Tidak ijma. Kalau menurut Asy-Syafi'i, Jumatan itu harus minimal 40 orang, sudah dewasa semuanya, mengerti tata cara Jumatan, dan mereka penduduk sekitar masjid. Itu kata Asy-Syafi'i. Tapi kata Al-Hambali, 40 orang minimal, tapi boleh orang yang lewat. Kayak Masjid Cipaganti kan pinggir jalan besar. Yang ikut Jumatan belum tentu tetangga masjid, bisa jadi orang lewat, betul tidak? Beda lagi pendapatnya dengan Al-Maliki. Kalau saya salah menyampaikan, jangan sungkan untuk mengkoreksi. Imam Al-Maliki mengatakan 13 orang cukup Jumatan. Itu Imam Maliki. Lebih ringan lagi Imam Al-Hanafi. Kata Al-Hanafi boleh bertiga. Jumatan cuma 3 orang.
Contoh, waktu Gubernur Jawa Barat Haji Ridwan Kamil dapat kabar di mana ada di Swiss, waktu putranya sudah ketemu jenazahnya, lalu berangkat ke Laras di Swiss ya? Saya takut salah mak. Di Swiss berangkat hari Kamis, besoknya hari Jumat. Pak Ridwan Kamil berangkat tidak banyak kan, tapi besoknya Jumat boleh sih sholat jamaah karena sedang sabar jauh. Tapi pengen Jumatan, gimana Jumatan? Jumatan kenapa? Karena tidak ijma, ada pendapat berbeda. Betul. Walaupun cuma beberapa orang. Jadi kalau ijma jangan nego. Karena sikap kita menghadapi ijma yang disepakati seluruh ulama adalah sebagaimana sikap kita berhadapan dengan hadis yang sahih. Sami'na wa ata'na, tidak ada negosiasi. Sikap kita berhadapan dengan hadis yang sahih seperti sikap kita berhadapan dengan ayat Al-Quran. Sahihnya pasti, tidak ada negosiasi. Tapi kalau tidak ijma, santai saja, coy. Saya sangat mengapresiasi, menghormati, menghargai kepada perempuan yang bersedia bercadar. Selamat, Anda hebat, saya doakan segala yang terbaik buat Anda. Tapi bagi yang sudah bercadar, jangan menuduh buruk kepada yang belum bercadar. Karena ini ikhtilaf ulama. Ulama mengatakan wajib menutup wajah ketika di luar sholat. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib menutup wajah di luar sholat. Ini ikhtilaf, saudara. Oke, lanjut. Sabar dalam menjalankan sunnah, tapi semangat tidak boleh hilang. Yang keempat, al-bulghah. Yang keempat apa? Al-bulghah itu biaya. Pak, Bu, jangan pelit, jangan takut miskin. Keluarkan hartamu, korbankan sebagian hartamu untuk memodali, ngamodalan, ngahirupkeun Quran sareng sunnah dina sapopoena urang. Angkat ke pesantren, daftarkan anak kita ke pesantren. Majelis taklim, ongkosan istri kita hadir majelis. Istri kita katanya harus beli seragam, Pak, biar enakan. Modalan. Nanti ada kegiatan majelis kedah udunan, modalan. Kerudungnya biar samaan, modalan. Pak, kerudung aku sebelum hadir majelis kerudungnya ngararatung. Terus bagaimana? Ternyata setelah dikasih tahu Pak Kiai, kerudung yang bagus itu kerudung yang ngegebrai. Anu ulah nepikan nemongkeun dada montok. Ya udah harus belanja lagi, modalan. Pak, ternyata saya harus menutup aurat kaki. Kalau tangan saya aman karena sampai pergelangan, ulama berkata begitu. Tapi ijma ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Jempol suku orat, memuncangan awewe orat. Kalau di kaos kaki, Pak, lamun hiji tercekap dan pasti bakal gonta ganti. Modalan. Pak, kata Pak Kiai, kalau belum haji umroh dulu, modalan. Amin. Bulan Agustus sama saya Dana Agin, ayo. Saya Dana Agin bulan Agustus mau berangkat ke Mekah, amin, ayo. Manggil lambung umroh jeung abdi mah toat di ngurulingan Ka'bah. Bisi gitu aya travel umroh murah, aya pake toatna ngurulingan alun-alun Cililin, Bang. Aduh. Yang kelima, wa irsyadi ustad. Al-irsyad minal ustad, petunjuk dari guru. Kenapa harus pakai guru? Kalau tidak ada para ulama yang bimbing kita, gak akan ada yang berhasil menghidupkan Quran dan Sunnah dalam hidup. Mual mungkin. Ada orang berkata nggak perlu ulama-ulama. Beda pendapat di antara kiai, mereka juga manusia, belum tentu benar. Langsung kembali kepada Quran. Kumaha carana? Kumaha? Buka Quran, terjemahkan kesorangan, ngaco sia. Buka hadis, pahami sendiri, ngaco sia. Al-Quran jauh lebih dalam, bahkan tidak ada ujung pangkal, lebih dalam daripada samudra lautan. Orang masuk ke laut harus bawa alat bantu, betul nggak? Namun ngojai berjerok diving sedalam-dalamnya, minimal kita bawa apa itu? Tabung oksigen. Kenapa? Karena kita makhluk darat, napasnya di luar, kita tidak pakai insang napasnya, nggak bisa napas, nggak bisa ambil oksigen di dalam air, nggak punya insang kita. Akhirnya kita bawa tabung oksigen. Tapi masalahnya tabung oksigen itu terbatas kapasitasnya, hanya hitungan menit harus segera kembali ke permukaan.
agar mengefektifkan waktu, maka renangnya harus cepat. Masalahnya kita manusia darat, bentuk kaki kita, bentuknya secara anatomis tidak mendukung untuk berenang cepat. Maka para pakar membuat kaki palsu, kaki buatan yang dari karet ditempelkan kaki katak, biar ngebosehnya cepat, mengefektifkan waktu selama masa batas kapasitas oksigen. Manusia butuh alat. Coba menyelam sedalam-dalamnya ke lautan yang dalam untuk sekedar cari mutiara, tapi tidak pakai alat bantu, butuh waktu bermenit-menit bahkan berjam-jam. Mutiara teka pange ente ngamang, mutiara teu beunang ente dikubur, betul? Astagfirullah. Apalagi kita menyelami Al-Quran, wajib ada petunjuk ulama. Makanya di Cigondewa mah aya prinsip kieu, di lembur abdi di Cigondewa aya prinsip kieu, hirup kudu puguh amalna, amal kudu puguh ilmuna, ilmu kudu puguh guruna, guru kudu puguh sanadna. Hirup kudu puguh amalna, amal kudu puguh ilmuna, ilmu kudu puguh guruna, guru kudu puguh sanadna. Hirup kudu puguh amalna, karena kata Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana alaihi minal amal. Salah satu bertemu banyak riwayat yang membahas tentang masuk surga lain ku amal tapi ku ridha Allah. Itu pembahasan lain, insya Allah pertemuan selanjutnya. Tapi kita kerucutkan dulu pembahasannya pada Sayyidina Ubadah mengatakan amal soleh adalah salah satu kata kunci membuka pintu surga. Salah satu, bukan satu-satunya. Lanjut. Amal kudu puguh ilmuna. Kenapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la amala liman la ilmalah. Tidak ada amal suka bala-bala. Karena saya pengen bala-bala, tapi ternyata yang dagang bala-bala masih mudik, saya bikin sendiri. Lalu saya berkata, cetek. Oh tarigu, oh minyak, oh garam, oh kaldu, oh wortel, oh engkol, oh katel, oh kompor. Sik 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 sik, galo 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 galo, kompornya lain. Lalu saudara-saudara, karena saya tidak sabar pengen buru-buru menggayem bala-bala, lalu seluruhnya saya gedein. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah tutung atahan. Hanya orang yang tahu teori tutung atahan. Luar nagaring, jerona becek. Siga ABG zaman ayeuna deui. Ari di luar geus menor make jeung dilipan sagala diburak can buluan. Abi mah ngomongkeun jagong, saudara-saudara. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat. Tutung atahan ini hanya teori yang hanya dipahami orang yang biasa masak. Orang yang tidak biasa masak hanya memahami minyaknya harus panas, gedean seuneuna. Jadi masalah. Ngomongin dunia, apalagi ngomongin akhirat. Betul? 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 Petunjuk ulama ini satu-satunya jalan. Makanya saya ulangi, hirup kudu puguh amalna, amal kudu puguh ilmuna. Ada lagi, siapa? Ini masyhur sekali. Siapa? Syekh Zarnuji. Syekh Zarnuji rahimahullah mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ilmu enggak ada, walaupun jungklik jungkedang amalnya ditolak. Dada sekarang baru memuncangan, jungklik jungkedang ibadah, tapi saya enggak ada ilmu, ditolak. Astagfirullah. Ilmu kudu puguh guruna. Kenapa? Karena bila engkau punya 1000 amal soleh, maka nanti di pengadilan akhirat kau akan ditanya 1000 kali tentang amalmu. Contoh dia, kamu sholat? Saya sholat. Siapa yang mengajarimu sholat? Gitu. Kamu puasa? Saya puasa. Nah, siapa yang mengajarimu puasa? Nah, kamu bayar zakat? Oh, saya bayar zakat. Ah, siapa yang mengajarimu bayar zakat? Dari mulai hukum sampai tata cara, syarat rukun jeung kewajiban jeung pabatalan, makruhan jeung sajaban. Kamu menutup aurat, saya menutup aurat. Siapa yang mengajarimu? Kamu haji, saya berangkat haji. Siapa yang mengajarimu? Kamu umroh,
saya umroh, siapa yang mengajarimu? Kamu tayamum, saya tayamum, siapa yang mengajarimu? Kamu mandi besar, saya mandi besar, siapa yang mengajarimu? Dulu kamu haid, bagaimana? Ya saya jalani haid dengan cara yang baik. Siapa yang mengajarimu? Setiap amal dihisab satu-satu. Jangan ngomongin mobil, jangan ngomongin motor, jangan ngomongin perhiasan, jangan ngomongin harta, aset, duniawi. Amal saja, amal soleh saja dihisab. Kok mau HP, kok mau motor, kok mau mobil. Awas, saya dunia HP naik kamar bujur. Saudara-saudara, awas anu sok ngalaju FYP gulak gilek. FYP TikTok nu gulak gilek. Awas, tembem awas. HP dihisab jelas, mobil dihisab jelas, rumah dihisab jelas, cincin, gelang, suweng dihisab jelas. Amal soleh saja dihisab, sholat saja dihisab, puasa saja dihisab. Terus hisabannya apa? Di antara hisabannya adalah man syaikhuka, saha guru anjeun, man ustaduka, saha guru anjeun, wa man la syaikho fa syaikhuhu syaiton. Ketika dia gagal menjawab siapa gurunya, maka yang akan tampil ke muka mengklaim sebagai gurunya adalah setan. Panditnya aku malaikatnya, saha guru ente? Itu setan. Di ujung gelap sebelah sana muncul suara, ana syaikhuhu, saya gurunya. Tadi deketan karena caan, pas nyampe ngedeketin ternyata setan. Astagfirullah. Ada kasus yang lebih ekstrim lagi. Apa kasus yang lebih ekstrim? Murid nuntut dia aku murid ku guru tak iya rugi double. Dia bersiapa gurumu? Guru saya Kiai Fulan. Pas Kiai Fulan digeruan, benar kata murid, teuing tadi aku hasil. Man syaikhuka, siapa gurumu? Ustadz Fulan. Diteang Ustadz Fulan kesaksianana. Benar kata murid kamu, atuh duka. Kumaha lamun gitu, ari ngaku mah da genah gampang. Kan lamun diakui kumaha? Kita mengaku umat Nabi Muhammad mun teu diaku, hayo sia. Kita ngaku murid Ustadz A, Kiai B, Ajengan C, Habib D. Oke, atur-atur kamu bisa ngaku-ngaku, diaku tuh. Oh, saya pengikut Imam Tuan Syekh Al-Jailani, diaku tuh. Saya pengikut Asy-Syadili, diaku tuh. Saya pengikut Al-Ghazali, diaku tuh. Saya bermadhab Asy-Syafi'i, diaku tuh. Saya murid Kiai A, Ustadz B, Ajengan C, Habib D. Ayo sia diaku. Bingung. Mata saudara, nggak ada bedanya, sama-sama rugi. Tegaduh guru, jeung tidak aku ku guru, sarua rugina. Sarua rugina. Mata jangan menganggap cukup tolabul ilmi hanya lewat YouTube. Saya tidak mengatakan nggak boleh. Saya tidak mengatakan nggak boleh. Boleh buka YouTube, lihat-lihat, dengar-dengar, boleh. Buka IG, dengar-dengar, boleh. Silakan. Itu mah untuk tambah wawasan. Bagus, bagus. Tapi jangan jadikan satu-satunya modal. Datolabul ilmi. Mapa nu tadi teh guru kudu puguh sanadna. Apa artinya guru kudu puguh sanadna? Sanad itu sandaran. Oh, guru saya murid Kiai A, murid Kiai B, murid Kiai C, murid Syekh D. Terus sampai akhirnya bertemu dengan silsilah ilmu tabi'in, murid dari tabi'in murid dari sahabat murid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat dari Allah melalui malaikat Jibril. Tah eta kakara ilmu, mata disebutna ilmu Allah. Nu ceramahna ustad, nu ceramahna kiai, nu ceramahna ajengan, lain ilmu ajengan, ilmu Allah. Nu ceramahna kiai, lain ilmu kiai, ilmu Allah. Nu ngawurukna ustad, lain ilmu ustad, ilmu Allah. Maka seorang kiai tidak boleh mengklaim diri dia, eta barudak dengan barat baheula mah ku aing diwurukna, ku lain aing moal naon-naon. Tidak boleh. Haram hukumnya ustad ngomong begitu. Haram bener. Lain pamali, haram. Oh, aing mah goblok murid teh kepale. Ngaji ka aing di baheula. Nah, ari ayeuna eueuh cenah. Eueuh nu mere THR acan. Musim lebaran, nu mere haram kiai ngomong begitu, nggak boleh. Karena ilmu yang kau berikan kepada muridmu bukan ilmumu, ilmu Allah. Betul. Ilmu Allah, lain ilmu anjeun. Maka wajib hukumna ngahargaan ilmu Allah.
Apa yang membuat orang-orang memuliakan Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ajengan? Lain Pak Ustadzna, lain Pak Kiai, lain Pak Ajengan, ilmuna. Abdi digamis, da abdi lamun berenang di Pangandaran moal digamis. Lamun main bola di gor futsal mah abdi moal digamis, Bu. Nah, ayeuna buat digamis make jeung dibuleunkeun sorban dina mastaka, lain abdi hayang dihargaan ku jamaah Cipaganti. Abdi keur ngahargaan ilmu nu keur dibejakeun. Imam Maliki nuju ngadaweung di teras nyalse. Imam Malik bin Anas sumping tamu, assalamualaikum waalaikumsalam. Aya naon kasep? Iya pangersa, abdi teh badena. Terus ari carana mayar zakat me kumaha carana? Abdi teh seueur me, tapi tak acan mayar zakat. Kumaha carana? Oh, nanya keterangan hayang ngaji. Antosannya Imam Maliki masuk dulu ke rumah, salin dulu, pakai gamis, pakai sorban, pakai parfum, baru keluar. Tadi teh naros naon kasep? Eta tata cara mayar zakat. Baru dijawab oleh beliau. Beliau tidak menjawab dengan pakaian seadanya. Ini Imam Maliki. Imam Maliki mengajarkan memuliakan ilmu. Wajib hukumnya memuliakan ilmu. Ngan ilmu ku Allah diwiatkeun ka ajengan. Jadi wajib hukumna ngahargaan ajengan. Ilmu diwiatkeun ka ulama, wajib hukumnya memuliakan ulama. Andai suatu saat engkau memilih pendapat Asy-Syafi'i, jangan rendahkan Al-Maliki, Al-Hambali, Al-Hanafi. Suatu saat kau memilih pendapat Al-Hanafi, jangan hinakan Al-Maliki, Asy-Syafi'i, Al-Hambali. Betul? Entong ruas kalem we. Ini Cipaganti nih, masjidnya pinggir jalan. Ini yang mendengar juga saya nggak tahu, tidak satu persatu ya. Kalau suatu saat yang jadi imam sholat kunut. Walaupun kau memilih pendapat yang tidak kunut. Kalau engkau suka kunut tapi jadi makmum kepada imam yang tidak kunut, tidak usah kunut. Dah gampang itu. Bingung-bingung deh. Kata Asy-Syafi'i kunut subuh kudu, lamun teu kudu sujud sahwi. Maka ting kudu tapi ka sujud sahwi walaupun teu rukun. Tapi beda lagi pendapat dengan Al-Hambali. Kalau kata Al-Hambali, beda pendapat dengan Al-Maliki. Kalau kata Al-Maliki teu kudu kunut subuh. Ketika dipertemukan dalil, nah cenah pangersa berkunut, kata Imam Syafi'i, karena Nabi kunut subuh. Terus kata Al-Maliki, Nabi kunutnya cuma 3 bulan. Selepas 3 bulan Nabi tidak kunut lagi, jadi terkudu kunut. Kata Asy-Syafi'i, pangersa jangankan 1 malam, jangankan 3 bulan, 1 malam saja imam junjunan kunut berarti jadi sunnah. Ini prinsip Asy-Syafi'i karena sudah dilakukan. Jadi kata Al-Maliki terkudu, kata Asy-Syafi'i kedah. Muncul ke muka Al-Hambali. Kata Al-Hambali bagaimana? Ini justru mempertemukan 2 kesimpulan. Kata Al-Maliki tekudu karena Nabi pernah tapi berhenti. Kata Asy-Syafi'i kudu karena Nabi mencontohkan. Berarti kunut sunnah, kunut sunnah. Aman duanya. Aman duanya. Aman. Coy. Cuma syarat kau harus berkata jelas. Kata bisa istinbat, orang mah jelema bodoh. Dia carana, Mang kenapa kamu tidak kunut? Saya ikut Al-Maliki, aman eta aman. Tapi mun dia mah, kenapa kamu tidak kunut? Bid'ah, mun eta ngaco. Mun eta ngaco. Kenapa? Karena ini fitnah, tuduhan. Kenapa bisa disebut bid'ah sedangkan ajarannya ada, dalilnya puguh, keterangannya benteng. Beda lagi dengan Al-Hanafi. Apa kata Al-Hanafi? Kata Al-Hanafi harus konsisten. Mun teu kunut, mun teu henteu. Maksudna kumaha? Lamun teu kunut kabeh kunutan lohor asar maghrib bisa subuh kunut kabeh. Ini tidak ijma. Jadi bijaksana saudara-saudara. Alhamdulillah. Ari abdi kudu kumaha tukang asal lieur ngadengena, entong lieur tuturkeun guru beres urusan. Ngan guru anu pugul sanad, mangda guru abdi mah Asy-Syafi'i geus eta. Tapi abdi teh 24 jam jeung guru. Eta di lembur abdi mah sadayana Syafi'i. Yang geus Syafi'i teh macam-macam. Asok-asokan Al-Maliki kosong nyaho. Gajeng kana Al-Hanafi kosong bisa. Gijlek teh kana Al-Hambali kosong paham. Geus Asy-Syafi'i kana teu lieur salarea. Betul. Alhamdulillah. Saya fokus saya. Saya sudah lebih 4 menit. Saya menang deui. Anu terakhir anu kagenep kurang hiji. Waktu di zaman waktu. Yang terakhir yang keenam adalah waktu. Korbankan waktu.
Korbankan waktu 1 menit, 1 jam, sehari, setahun, 10 tahun, seumur hidup. Tolabul ilmi, korbankan waktu. Ulah hoream pedaskeun, ulah hoream paksakeun. Oke? Saya Muhammad hari ini saya mengajak jamaah menjadi santri selamanya, menjadi santri forever. Caranya adalah ayo daftar pesantren di tempat saya. Kalau tidak bisa, ayo jadi santri online saja. Kalau mau jadi santri online, satu, tidak perlu datang ke rumah saya, tidak perlu datang ke pesantren. Silahkan jalani kegiatan sehari-hari seperti ibu-ibu sibuk, bapak-bapak sibuk yang sudah kerja, punya anak, punya cucu. Tapi thalabul ilmi tiap hari. Manfaatkan handphone. Ya, jadi ada santri tawajuh itu tinggal di pesantren, ada santri virtual itu santri-santri yang di luar negeri, mereka tetap thalabul ilmi. Yang ketiga santri online. Yang penting ada handphone, ada WhatsApp-nya. Yang penting ada WhatsApp kuota, yes ada kuota, yang penting apal password wifi katana. Jemaah, kalau mau jadi santri online silakan daftar gratis, tidak ada iuran apapun, cukup mengikuti saja. Ini akses hotline konsultasi fikih. Silahkan catat nomor WA saya. Saya boleh minum? Saya tidak puasa. Boleh minum? Maaf, saya tidak puasa. Kalau saya minum dengan 2 tangan, saya menghindari fitnah. Karena HP saya sedang menyala siaran langsung Instagram. Kameranya kamera depan. Kalau saya minum dengan tangan kanan, penonton di Instagram akan melihat saya minum dengan tangan kiri. Jadi fitnah. Saya minum dengan 2 tangan. Aman. Saya minum dengan tangan kanan, tidak dosa karena tangan kanan. Tapi saya bisa mendosakan netizen karena mereka menganggap saya minum dengan tangan kiri. La tadha Allah bi'atuham najan anjen todoraka ngan ulah ngadorakakeun batur. Catat nomor WA saya 08 21 22 23 3939. Saya ulangi ya, 08 21 22 23 3939. Cukup katakan assalamualaikum saja kalau mau gabung. Ya, assalamualaikum, pengen jadi santri online atau santri selamanya sampai mati santri. Nanti, berarti kalau WA begini, saya masukin ke grup. Ini yang masuk bergabung jadi santri online kurang lebih udah 10.000 santri. Silakan bergabung, insya Allah secara berkala dan rutin akan saya kirim catatan ilmu yang sudah saya tulis. Saya sendiri yang menulisnya, saya yang buka kitabnya, saya yang baca, saya yang surah, saya tulis keterangannya. Berikut foto halaman kitab kuning yang saya buka, saya lampirkan. Foto kitabnya saya lampirkan, jilid berapa, halaman berapa, saya nulis kitabnya, referensinya jelas, tidak asal nyampaikan. Karena ini harus jadi ilmu. Ingat, bila kau menemukan sebuah pembahasan ilmu tapi tidak jelas sumbernya, jangan pernah mengatakan itu ilmu, itu hanya wawasan tambahan. Saya ulangi, dimanapun kau menemukan penjelasan ilmu tapi tidak jelas sumbernya, jangan pernah mengatakan itu ilmu, tapi katakan sekedar wawasan tambahan. Karena yang disebut ilmu harus jelas sumber dan tanggung jawabnya. Alhamdulillah, Allah izinkan kita hidup di tengah-tengah para ulama dan di zaman dengan banyak generasi ulama. Insya Allah bertemu lagi pada kesempatan yang lain dalam keadaan yang lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Hariri, keluarga besar Mazidah Aswaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya bawa kalender tapi tidak dijual. Apalagi ini masjid, tidak boleh ada transaksi jual beli di dalam masjid. Silahkan kalendernya ambil. Ibu kalau mau berinfak silahkan dan terserah. Karena 100% uang yang Anda keluarkan 100% tidak dikurangi sepeser pun dijariahkan untuk belanja material pembangunan majelis dan masjid. 100%. Jadi saya tidak batasi. Pada salit, pada saageng, mangak, atur-atur. Kalendernya silakan. Infaknya bebas, atur-atur, niat karena Allah. Ini kalendernya saya bawa. Ini bukan jual beli ya, karena tidak boleh ada jual beli di dalam masjid. Ini kalendernya 12 bulan, mulai Mei 2023
sampai April 2024, 12 bulan. Punten. Silakan ambil saja, infaknya bebas, bukan jual beli, tapi 100% jariah murni. Baik, mengaturkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran Allah hasanah jazaa kepada Kiai Haji Raden Hariri Abdul Aziz yang telah menyampaikan tausiah. Ibu-ibu jangan kemana-mana dulu, ya. Ke kamar mandi boleh, ke apa untuk buang air kecil, silahkan. Tetapi ini panitia sudah menyediakan makan siang, gitu. Jadi sudah menyediakan makan siang. Yang mau makan nasi boleh, yang mau mie boleh di depan.